Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selebriti Bintang Update. Yoi, kali ini kita kedatangan tamu khusus nih. Wah, udah lama nggak kelihatan. Sekarang muncul di tablet bintang. Kita sambut bintangnya. Gitu, Rudy Oris. Rudy Oris ini sebelumnya kita kenal sebagai salah satu vokalis grup band Yovie and Nuno. Ya. Inisial Yovie and Nuno ya? Ya, inisial. Waktu itu sama Dikta dia populer. Lagu yang paling dikenang pasti yang lagu Aku Ingin ya, gitulah. Ya. Oke, Dudi, Ya. sekarang dia datang berkunjung ke Tablet Bintang, ingin introduce, mengenalkan single terbarunya. Coba cerita, Dudi, gimana cerita single lo? Ya, single yang terbaru ini judulnya Tangan Yang Lain. Tangan Yang Lain. Nah, ini sebetulnya ada sambungannya dari dua single sebelumnya. Jadi relate ya? Masih relate di bulan Desember November tahun lalu itu aku ada rilis Sudah Tak Cinta. November 2021. Itu ceritanya tentang tentang pasangan yang udah bosen gitu kan, maksudnya yang udah nggak cocok terus bosan yang jadi alasan. Itu sering kan alasannya apa nggak cocok, bosan gitu aja kan. Terus kedua banyak tuh. Ya, terus kedua di ya. akhir Desember ya, di akhir tahun kemarin itu aku sempat rilis Bahagia Tanpa Kamu. Jadi artinya waktu itu sambungan, jadi ya udah pokoknya janji sama diri sendiri harus bahagia kan, maksudnya ceritanya begitu kan. Jadi trilogi ya? Trilogi yang sebetulnya nggak sengaja, karena ini sebetulnya dari komenan di YouTube, dari komenan di YouTube-nya gitu kan. Ini mau cerita apa lagi yang kayak gitu. Nah, closingannya yang ini, Tangan Yang Lain. Tangan Yang Lain. Artinya sudah berusaha untuk bahagia tanpa kamu, ternyata masih ada sedikit kangen tapi udah punya orang lain gitu ceritanya. Ini Tangan Yang Lain ini ciptaan? Tangan Yang Lain ini ciptaannya Coki Cassandra sama Zack and the Jackman berdua. Judulnya tuh agak ambigu sebenarnya, menarik. Tangan Yang Lain. Ya, jadi orang pasti asumsinya ini cerita tentang apaan sih? Religius kah? Tapi intinya romance. Sebetulnya romance. Tapi kalau bisa disimpulkan, sebetulnya kalau ceritanya Tangan Yang Lain ini intinya yang pesan, kalau ada pesan yang disampaikan, biar kita itu lebih menghargai kebersamaan, lebih menghargai lagi waktu-waktu yang sudah kita buang bersama pasangan, bersama anak, bersama orang tua, kadang-kadang siapapun gitu. Karena ketika sudah berpisah, ketika kangen itu datang dan kesempatannya udah nggak ada lagi, ya cuma kenangan yang ada. Gitu. Kadang memang ketika kenangan udah nggak ada, mau mengucapin terima kasih juga berat loh. Karena nggak ada yang mau diucapin. Itu, udah nggak ada orangnya. Tapi lagu ini resminya rilis udah mulai diedarin, mulai diperdengarkan tuh kapan? Tanggal 3. Kalau secara digital ya, tinggal 3 Juni. Oh gini. Tanggal 3. Itu udah di YouTube juga kan? YouTube ya, ada di Teduh Entertainment, di video lirik ya, baru video lirik. Oke, dari tanggal 3 itu sampai saat ini responnya gimana, Dut? Responnya masih dari yang memang dari beberapa teman yang udah ngikutin perjalanan cukup menarik, karena closingannya udah dari cerita 3 ini closingannya loh kok gini lagi gitu kan, bukan yang gimana gitu. Jadi ini lagi menikmati awal-awal promo gitu kan, jadi lagi seneng-seneng aja jalan-jalan lagi. Sekarang kan udah lewat pandeminya, udah bisa visit ya kan. Kalau yang kemarin 2 single yang kemarin bener-bener cuman ya di rumah live IG, semuanya live IG aja gitu kan. Sekarang udah mulai bisa jalan-jalan, udah bisa ketemu teman-teman, udah bisa cerita-cerita yang jelas, lebih seru lagi gitu. Tapi Tangan Yang Lain ini bisa dibilang jatuhnya tuh happy ending atau rasa syukur? Jatuhnya apa ya, bener-bener sebetulnya Tangan Yang Lain sebetulnya jatuhnya kangen, bener-bener kangen tapi udah nggak ada. Jadi apa tuh, mau sedih juga bisa, mau seneng juga. Apa yang mau disenengin kalau udah nggak ada, kangen tapi nggak ada ya sebenarnya. Ya itu nggak bisa, yang berat ya. Iya, jadi menyampaikan sesuatu yang mengungkapkan tapi bingung mau kemana ya. Iya, udah nggak ada gitu, mau kemana. Nah, lagu ini kan dari trilogi itu. Betul. Berarti yang ketiga ini sudah lo plan dari awal atau karena
kan tadi bilang tuntutan fans. Nggak, jadi nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi nggak ada yang 3 lagu memang disiapin gitu, nggak. Dari awalnya memang pengen punya lagu duet awalnya. Sudah Tak Cinta itu bareng Ilona ada di bulan November itu. Terus ada sambungannya, Mas bikin ini seru, bikin dong yang kayak gini. Ceritanya ada satu kalimat waktu itu di video liriknya, kalau sesuatu dipaksakan itu nggak enak, Mas. Karena bahagia itu adalah sebetulnya milik kita sendiri, kita yang ciptakan gitu kan. Jadi kalau memang bukan cintanya yang salah, bukan waktunya salah, tapi mungkin bahagianya yang nggak bareng gitu. Jadi aku akhirnya masing-masing. Betul, bahagianya masing-masing. Akhirnya jadi Bahagia Tanpa Kamu gitu. Terus aja dari Bahagia Tanpa Kamu, terus dari komenan yakin bisa bahagia, iya, tapi masih ada kangen. Tapi kadang-kadang pas kangen udah sama orang lain, udah nggak ada gitu. Jadi tangan yang lain gitu aja. Tapi ceritanya menarik ya. Jadi bisa disimpulin, lu ada interaktif dengan fans. Mencoba. Dari situ muncul karya baru. Iya. Seneng ya dengernya. Jadi musisi tuh mau menghargai banget karena kan memang gini. Aku kebetulan nggak bisa bermain alat musik. Aku dari dulu nggak bisa main alat musik. Satu, nggak bisa nyiptain lagu. Enggak lah, aku udah percaya ada porsinya masing-masing gitu kan. Jadi sekarang aku udah hampir tahun ini 10 tahun aku ya. Tahun ini aku sebetulnya 10 tahun bersolo karir. Lepas dari Yovie Nuno gitu kan. 10 tahun ya, lama juga. Iya, udah 10 tahun. Akhirnya alhamdulillahnya sekarang bisa lebih banyak cerita yang aku sampaikan lewat lagu gitu. Ini semua 8 single, ada kepikiran dirangkum menjadi album? Tahun lalu ada mini album bareng Mas Krisna, Dudi Oris X Krisna Bali kita. Ini lagi dalam proses pengerjaan untuk albumnya. Gitu. Sukses mudah-mudahan. Amin. Nah, balik lagi ke singlenya nih, ke single baru. Kalau tadi Mas Yovie udah ngasih arahan kan, si Dudi sendiri setiap mau ngeluarin tuh sempat compare nggak sih, Mas ini gimana? Di awal-awal. Kalau di awal-awal ya. Di awal-awal aja. Tapi kalau ke sekarang udah lebih pengen sendiri aja. Gitu. Jadi memang kayak 3 lagu yang ini emang pengen geser banget. 3 lagu ini kan sebetulnya kalau didengerin 3 rilisan terakhir ini sangat ringan, sangat sederhana pengerjaannya. Jadi memang secara lirik juga bener-bener straight to the point. Bahasanya juga bahasa anak sekarang. Jadi lagi pengen yang ringan dulu gitu, sebelum nanti balik lagi sama Mas Krisna sih di akhir tahun. Ngelepas image Yovie juga kali ya? Betul. Gua bisa gitu loh. Semua dicoba lah pokoknya. Ya palingnya pengen tepuk dada, gua bisa. Iya. Dada sendiri ya? Iya bener. Tapi, dada orang. Oke, Dudi, lepas dari Yovie Nuno, sampai bersolo, terus sekarang sudah menancapkan benderanya sebagai solois. Ada perubahan dalam kehidupan lo? Apalagi sekarang kan kayaknya udah banyak sih perubahan sebetulnya. Perubahannya sekarang lebih santai. Sesuai umur kali ya, jadi nggak ada yang dikejar. Lebih tahu diri kerjaan. Nggak ada yang nggak terlalu ngejar gimana gitu. Jadi nggak ngoyo, lebih ke santai. Cuman kalau umpama segala sesuatu masih ada target gitu kan. Maksudnya kayak aku pengen setelah pandemi kemarin aku benar-benar belajar tentang gimana caranya jualan di era digital ini, gimana itu kan. Jadi benar-benar megang sendiri. Oke, aku putuskan kalau aku lagi pengen setahun sekian single yang aku rilis. Untuk ujungnya nanti ada ini, itu tetap ada plan tetap ada dibikin. Cuman lebih santai ngejalaninnya. Tapi nggak dipungkiri, pemasukan pasti beda kan? Pemasukan beda, alhamdulillah beda. Solo dibagi sendiri, grup dibagi-bagi gitu, beda. Kalau grup dibagi-bagi, iya. Kalau solo bagi-bagi, sama aja sebetulnya. Bedanya di situnya. Nggak ada perpecahan lah di antara, mudah-mudahan, amin. Amin. Dut, kalau ngomong soal kehidupan pribadi lo, bisa share nggak lu dengan istri lo? Kan nikah kapan, sekarang terus aman. Ya. Karena selama ini orang nggak terlalu menyoroti kehidupan lo. Betul. Jadi pas aku keluar dari Yovie Nuno itu memang cukup lama ya, aku baru balik lagi ke musik ya. Maksudnya memang betul-betul buat keluarga gitu.
Terus dia dukungan istri, dukungan keluarga yang memang masih bikin aku bisa bertahan di musik sebetulnya gitu kan. Dan ya sekarang ini setelah anak-anak juga semakin besar, udah semakin istilahnya ninggalinnya juga udah enak gitu. Nah udah jalan kemana-mana udah bisa sama istri Udah, gitu iya, jadinya. Kalau kemarin kan susah kalau anak masih kecil kan gitu kan, masih mikir gimana. Kalau sekarang lebih santai. Cakep. Ada nggak sih kepikiran mungkin saat ini lu melebarkan sayap di bidang lain? Kalau sekarang kan mungkin udah hampir 40 atau apa gitu kan. Udah kepikiran gua udah hampir 50 sebenarnya. Enggak. harus lo harus mikir entah tuh gua harus acting atau entah gua harus berinvestasi di apaan. Iya. Gua harus punya anak gua harus diempanin gitu. Iya. Enggak sih, dari beberapa tahun yang lalu itu sempat di musik itu sempat break apa gitu karena ada beberapa bisnis yang jalanin gitu kan. Dan 2 tahun terakhir ini memang lagi pengen balik ke musik lagi gitu. Udah ada beberapa bisnis. Udah ada plannya ya? Iya. Bisnis plannya tetap. Udah. Mudah-mudahan lancar semua. Yang penting nomor 1 sekarang sehat semua kan. Amin. Sehat dulu Terus semuanya. PPKM juga udah aktivitas udah mulai, kemudian perekonomian juga sesuai lagi, nggak kayak kemarin mandek.